pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Solusi untuk Sehat dan kita masih membahas tema cara kerja Bio7 dalam mencegah dan menyembuhkan penyakit. Anda bisa bergabung juga bersama kami, silakan 02718575555 dan kita lanjut lagi pembahasan mengenai tadi. Sudah ada penelpon tadi Pak Sudadio, tadi belum secara detail banget, dilanjutkan lagi mungkin Pak Gatot. Apakah bisa menyembuhkan penyakit rematik atau tadi pegel-pegel di darah pinggang, kemudian sistem kekebalan tubuh, terus apa yang bisa didapatkan oleh Pak Sudadio dengan mengkonsumsi Bio7 ini? Silakan. Baik, saya teruskan tadi sebenarnya Pak Sudadio mengkonsumsi Bio7 itu 5 tetes. 5 tetes sekali minum ya, dosisnya pagi hari bangun tidur, kondisi perut kosong. Itu bisa dicampur dengan 1/4 gelas air, tapi jangan air panas, karena di dalamnya ada probiotik, karena sensitif terhadap suhu yang terlalu panas. Terus kemudian diminum juga pada saat malam hari menjelang mau tidur. Itu 5 tetes dulu. Kenapa? Karena saya tadi seperti saya sampaikan di depan Mbak, jadi untuk balita, orang tua, dan orang yang mempunyai masalah dengan kekebalan tubuh, itu akan tadi terjadi semacam overstimulasi semacam tadi, di mana sistem kekebalan tubuh itu akan diperbaiki dulu. Yang kedua akan terjadi detoks atau pembuangan racun. Ketiga itu akan terjadi tadi pengenceran darah apabila terlalu kental. Keempat ini apabila ada flak-flak atau sumbatan di pembuluh darah, dia akan melakukan suatu reaksi pembersihan. Jadi mungkin bisa jadi 5 tetes kalau dalam seperti di usia Pak Sudadio ini mengalami umum, apabila mengkonsumsi 5 tetes ini akan dalam hari pertama sampai hari keempat ini akan mengalami atau merasakan hal-hal yang kurang nyaman, mungkin pusing, mungkin demam dan lain sebagainya. Tapi tidak usah khawatir Pak, itu diteruskan saja. Tapi apabila perasaan tidak nyaman ini terlalu ekstrim, sebaiknya malam hari tidak usah diminum. Itu berarti Bapak ada masalah dengan sistem kekebalan tubuh. Tapi apabila Bapak ini tidak mengalami, istilahnya biasa saja, berarti daya tahan Bapak bagus, itu bisa ditingkatkan menjadi 10 tetes sampai 15 tetes. Insya Allah itu akan sangat cepat untuk menghancurkan dan membuang penimbunan asam laktat. Mengingat Pak Dadio ini adalah orang yang aktif melakukan satu gerakan olahraga seperti badminton. Betul. Baik, seperti itu Pak Sudadio, Anda nanti bisa mendapatkan Bio7 di apotek terdekat di tempat Anda, dan tampaknya sudah ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam dari Sragen. Ya, halo. Selamat malam, dengan Bapak siapa ini? Bapak Kasiman. Bapak Kasiman di Sragen, silahkan. Ya, ingin tanya itu istri saya kan sudah 5 bulan stroke, mati separuh. Baik. Ya ini terbaiknya gimana? Oke. Ingin beli alat enggak? Bagaimana Bapak? Mohon maaf. Ingin beli Bio7 dulu. Oke, baik. Caranya minum pertama kali. Usia ibu, istri berapa Bapak? Istri umur 52. 52 tahun ya. Sudah 5 bulan ini. Amat separuh lah setiap kanan. Oke, hanya separuh saja stroke-nya ya. Tapi sebelumnya apakah sebelum stroke apa disebabkan oleh penyakit diabetes atau akibat penyakit apa atau gimana Bapak ceritanya? Darah tinggi yang pertama. Oh, darah tinggi kemudian sampai stroke sebelah ya Bapak ya. Bawa ke dokter Bapak. Sudah ke medis Bapak? Sudah di dokter UN 4 hari. Oke. Baik. Itu saja kondisinya saat ini memang masih sebelah gitu ya Pak stroke-nya ya? Berarti ada riwayat medis ya Pak ya? Oke. Oke, baik. Oke, baik. Pak Kasiman ditunggu dulu, ditutup teleponnya, nanti akan kita jawab. Terima kasih, selamat malam Pak Kasiman. Ya, Pak Mirsa, saya tadi hanya berdua, tapi di sebelah pojok sana sudah hadir Bapak Santoso ya, Regional Manager PT Unimax Power, area Jawa Tengah dan DIY. Selamat malam Pak Santoso. Mungkin bisa sambil kita ngobrol-ngobrol tentang penelpon tadi ya Pak ya. Stroke istrinya sebelah saja, tapi sebelumnya riwayat sakitnya adalah darah tinggi.
Dan mungkin apakah bisa sembuh dengan mengkonsumsi Bio7, kemudian bagaimana cara mengkonsumsi dan mendapatkan Bio7 di mana kalau di Sragen nih Pak? Untuk saran saya untuk penderita stroke seperti istri dari Pak Kasiman tadi, Betul. kalau ada riwayat medisnya mendingan Bapak menghubungi agen-agen terdekat kami, Mbak. Karena untuk riwayat stroke ini kita tidak bisa menentukan tindakan harus menggunakan Bio7 atau produk herbal lainnya. Kita tidak bisa karena apa? Karena kita harus tahu dulu di dalam riwayat stroke itu sudah terjadi apa namanya pemecahan pembuluh darah atau belum, Mbak? Pembuluh darah ini udah pecah atau belum? Kalau baru sebatas penyempitan atau ada penyumbatan dari sistem pembuluh darah beliau, mungkin kita bisa langsung sarankan untuk menggunakan Bio7. Jadi untuk penderita stroke ini kita sarankan untuk menghubungi agen-agen terdekat kami. Di Sragen banyak ya Pak banyak, Santoso ya? Atau menghubungi Pak Anas ini nanti kita ada fasilitas yang namanya medical check up, Mbak. Jadi medical check up ini kita melakukan cek kesehatan organ tubuh kurang lebih 35 organ. Jadi dapat mengetahui organ-organ mana saja yang terjadi gangguan atau disfungsi imunitas tadi, Mbak. Lengkap sekali, bahwa berarti saya harus tanya ke Pak Anas ya. Kirain kalau yang ke agen berarti Mbak, lengkapin. Soalnya ada beberapa hal yang memang harus diketahui oleh penderita stroke. Jadi begini, semua orang itu mempunyai kans untuk terkena stroke sih, karena kan kita tidak tahu apa yang setelah ini kita makanan yang kita makan ini mengganggu atau tidak. Jadi benar tadi apa kata yang disampaikan Pak Santoso, stroke ini kan saya yakin mungkin istrinya Pak Darjo ini serangan stroke pertama. Jadi pensikapan terhadap Bio7 itu yang jelas. Yang pertama ini menjaga jangan sampai terjadi serangan kedua dan selanjutnya. Iya. Nah, terus dari dari stroke ini dari stroke yang dialami oleh istri Pak Darjo itu apakah tadi ada pembuluh yang pecah jadi di organ pineal terus atau apakah itu hanya penyumbatan. Nah, kalau itu sudah berlaku selama 5 bulan, saya kira tidak masalah, atau terlepas dari perawatan medis di itu mengkonsumsi Bio7 tidak masalah. Yang jelas asupan Bio7 untuk kasus seperti istrinya Pak Darjo ini lebih mengarah kepada pencegahan agar satu, tekanan darahnya itu stabil dan tidak naik turun, karena drop itu juga bahaya. Karena saat terjadi stroke itu bukan hanya pada saat darahnya itu tekanannya naik, pada saat tekanan darah drop pun juga akan bisa terjadi stroke. Nah, terus yang kedua tadi sekali lagi supaya jangan sampai ada serangan kedua dan selanjutnya. Yang ketiga baru insya Allah terjadi pemulihan neurologik, karena ini kaitannya nanti dengan kepekaan rangsangan terhadap perintah dari saraf pusat. Tapi kita nggak telepon dulu ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi. Sudah dari tadi Ibu dari Sragen terputus ya, mohon maaf Ibu, karena dari tadi nunggu, sabar dulu Ibu ya, karena penjelasannya panjang Ibu, harus dijelaskan. Untuk pemirsa juga lebih jelas lagi, tapi pada intinya adalah Anda bisa mendapatkan informasi seperti itu di agen-agen. Karena tadi saya sebenarnya mau tanya ke Pak Anas, ternyata di agen bukan hanya membeli, tapi Anda bisa medical check up. Nah, nanti kita akan tanyakan ke Pak Anas ya di segmen terakhir. Jadi Anda jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Solusi untuk Sehat.